Halo, pendengar setia pengantar tidur. Kita bertemu lagi, dan malam ini saya akan membacakan sebuah dongeng yang berjudul Afiong, Putri yang Sombong. Dahulu kala, hiduplah seorang raja yang kaya raya dan makmur di sebuah kerajaan yang jauh. Dia memiliki seorang putri yang sangat cantik dan sudah dewasa, bernama Afiong. Semua pria muda di negara itu ingin menikahinya, tetapi sang putri menolak semua tawaran pernikahan tersebut. Sebagian besar pria tua kaya memintanya untuk menikah, tetapi ia menyebut mereka tua dan jelek. Afiong sangat bangga dan sombong. Terlepas dari permohonan berulang kali dari orang tuanya, ia menolak untuk menikah dengan pria manapun dari tanahnya. Ia bersumpah untuk menikahi seorang pangeran kaya dari kerajaan yang jauh. Pangerannya akan menjadi pria paling tampan di seluruh dunia. Ia akan kuat dan sempurna dalam segala hal dan mampu mencintainya dengan benar. Jadi, Afiong sang putri terus tidak menaati orang tuanya, di mana itu membuat mereka sangat sedih. Suatu hari terjadi keributan di dalam desa. Apa yang terjadi? Orang-orang bertanya. Tidak lama kemudian, berita itu sampai ke istana. Seorang pria yang sangat baik telah terlihat di pasar, yang lebih tampan daripada penduduk asli manapun. Afiong segera bergegas ke pasar, dan secara langsung ia melihat pria tertampan yang pernah ia lihat. Ia langsung jatuh cinta dan mengundangnya ke rumahnya. Pangeran sangat senang dan pulang bersamanya. Pada saat kedatangannya, pangeran tampan itu diperkenalkan oleh Afiong kepada orang tuanya. Pangeran segera meminta persetujuan mereka untuk menikahi putri mereka. Awalnya mereka menolak karena mereka tidak ingin dia menikah dengan orang asing. Tetapi akhirnya mereka setuju. Pangeran tinggal bersama Afiong selama 2 hari di rumah orang tuanya, dan kemudian mengatakan ia ingin membawa istrinya kembali ke negaranya yang jauh. Untuk ini sang putri langsung setuju, karena ia adalah pria yang baik, tetapi orang tuanya mencoba membujuknya untuk tidak pergi. Namun karena Afiong sangat keras kepala, ia tetap memutuskan untuk pergi, dan mereka mulai pergi bersama. Itu adalah hari yang menyedihkan bagi raja dan ratu. Setelah berjalan selama beberapa hari, Afiong dan suaminya melintasi perbatasan antara tanah roh dan tanah manusia. Segera mereka menginjakkan kaki di tanah roh, hal-hal aneh mulai terjadi. Pertama-tama, satu orang datang ke pangeran dan menuntut kakinya, lalu yang lain kepalanya, dan yang berikutnya tubuhnya, dan seterusnya, sampai dalam beberapa menit sang pangeran tidak memiliki apa-apa selain tengkorak. Sang putri menjadi ketakutan. Dia tidak mengerti apa yang terjadi pada pangeran tampannya. Sang pangeran kemudian menertawakan sang putri dan mengaku bahwa sang putri sekarang melihatnya dalam keadaan alami. Dia telah meminjam semua bagian tubuhnya dari roh lain sehingga ia akan terlihat seperti manusia ketika ia pergi untuk meminangnya. Padahal seluruh tubuhnya hanya terdiri dari tengkorak manusia. Sang putri ingin kembali ke rumah, tetapi tengkorak itu tidak mengizinkannya dan memerintahkannya untuk pergi bersamanya. Ketika mereka tiba di rumah tengkorak, mereka menemukan ibunya, yang mana adalah seorang wanita tua dan tidak mampu melakukan pekerjaan apapun. Ia hanya bisa duduk. Afiong mencoba yang terbaik untuk membantunya. Ia memasak makanan, membawa air, membawa kayu bakar untuk wanita tua itu. Wanita tua itu sangat berterima kasih atas perhatian ini dan segera menjadi sangat suka dengan Afiong. Suatu hari, wanita tua itu merasa sangat kasihan kepada Afiong dan memutuskan untuk membantunya. Ia berjanji untuk mengirimnya kembali ke negaranya sesegera mungkin, asalkan ia berjanji bahwa di masa depan dia akan mematuhi orang tuanya.
Afyong dengan senang hati menyetujuinya. Kemudian, wanita tua itu memanggil laba-laba yang merupakan penata rambut yang sangat pintar. Laba-laba tersebut mendandani Afyong dengan gaya terkini. Ia juga memberinya gelang kaki dan barang-barang lainnya karena kebaikannya. Ia kemudian menggunakan kekuatan gaibnya untuk memanggil angin agar dengan lembut membawa Afyong kembali ke kerajaan ayahnya. Segera setelah itu, angin sepoi-sepoi membuat Afyong berada di luar rumahnya dan meninggalkannya di sana. Ketika raja dan ratu melihat putri mereka sangat senang karena selama beberapa bulan menganggap bahwa putrinya telah hilang. Ada pesta dan tarian di seluruh kerajaan selama 8 hari 8 malam. Setelah itu, raja mengeluarkan undang-undang bahwa orang tua tidak boleh mengizinkan anak perempuannya menikah dengan orang asing yang datang dari negara jauh. Kemudian, pangeran dari desa tetangga datang untuk melamar Afyong, dan dia dengan sukarela menyetujui dan tinggal bersamanya selama bertahun-tahun dan memiliki banyak anak. Tamat.